Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari persamaan dasar akuntansi. Agar kalian bisa memahami konsep persamaan dasar akuntansi ini dengan mudah, maka kalian harus memahami dulu apa itu aset, apa itu ekuitas atau modal. Aset atau harta atau aktiva adalah segala sesuatu yang digunakan perusahaan untuk melakukan kegiatan usahanya. Sedangkan modal, ekuitas adalah sumber aset yang berasal dari pemilik. Konsep dasar persamaan akuntansi adalah aset sama dengan ekuitas. Kemudian pada konsep persamaan ini berkembang menjadi aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Mengapa? Karena kewajiban di sini muncul karena adanya tambahan modal dari pihak ketiga, yang mana perusahaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan apabila sudah jatuh tempo. Pada tahap awal pencatatan akuntansi, hal pertama yang harus dipahami adalah pengelompokan akun. Pengelompokan akun ini ada 3, yaitu aktiva. Aktiva adalah sumber daya ekonomi yang akan memberikan manfaat kepada perusahaan di masa depan. Ini contohnya kas, piutang usaha, wesel tagih, beban-beban dibayar di muka, tanah, gedung, bangunan, dan peralatan atau perkakas atau mungkin perabotan. Kemudian yang kedua, liabilitas atau kewajiban. Ini adalah kewajiban yang merupakan utang perusahaan kepada pihak lain akibat transaksi yang terjadi di masa lampau. Dalam kewajiban ini ada kewajiban lancar dan ada kewajiban jangka panjang. Kewajiban lancar itu harus selesai atau harus lunas dalam kurang dari 1 tahun. Jika lebih dari 1 tahun, maka termasuk kewajiban jangka panjang atau utang jangka panjang. Ekuitas pemilik. Ekuitas merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan atau aset perusahaan. Jadi, yang berkaitan dengan ekuitas ini nanti adalah pendapatan, beban, dan prive. Apa prive itu? Prive adalah pengambilan dari perusahaan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan pendapatan adalah segala sesuatu yang dihasilkan akibat perusahaan memberikan jasa. Kemudian yang beban adalah bentuk semua pengeluaran dalam menghasilkan pendapatan. Sebagai informasi, berapapun jumlah transaksi yang dilakukan selalu terjadi persamaan, yaitu aset di satu pihak akan selalu sama dengan kewajiban dan ekuitas pemilik. Untuk analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan akuntansi. Yang pertama adalah pencatatan penyetoran modal oleh pemilik. Misalnya, disetor uang pribadi ke kas perusahaan, maka harta berupa kas perusahaan bertambah dan modal perusahaan juga bertambah. Yang kedua, pencatatan pembelian perlengkapan secara kredit. Apabila perusahaan tidak cukup uang untuk membeli secara tunai, maka bisa dilakukan secara kredit. Analisisnya adalah perlengkapannya bertambah, kemudian utangnya bertambah. Yang ketiga, pencatatan pembayaran sewa. Pembayaran sewa ini ada 2, bisa dicatat sebagai beban, bisa dicatat sebagai harta. Kalau dicatat sebagai beban, maka beban bertambah yang berdampak pada modalnya berkurang. Tetapi kalau dicatat sebagai sewa
sebagai harta, sewa dibayar di muka, maka bertambah kasnya yang berkurang. Yang keempat, pencatatan pendapatan usaha secara kredit. Ini contohnya apabila perusahaan sudah melakukan pekerjaan tetapi belum menerima hasilnya, maka analisanya adalah piutang bertambah, modal bertambah. Mengapa modalnya bertambah? Karena ada pendapatan. Yang berikutnya, pencatatan pembelian peralatan secara tunai. Jika pembelian peralatan secara tunai, maka dampaknya harta berupa peralatan bertambah dan harta di sisi yang lain berkurang, yaitu berupa kas. Yang berikutnya, pencatatan pembayaran gaji, yaitu harta berupa kas berkurang, modalnya juga berkurang. Mengapa modal berkurang? Karena beban gaji langsung akan menguranginya. Bebannya bertambah, modalnya berkurang. Yang berikutnya, pencatatan pembayaran utang. Pencatatan pembayaran utang adalah kasnya berkurang, utangnya juga berkurang. Yang berikutnya, pencatatan penerimaan pendapatan per kas. Pencatatan penerimaan pendapatan per kas, analisisnya adalah harta berupa kas bertambah, modal bertambah. Modal bertambah karena ada penambahan pendapatan. Yang berikutnya, pencatatan pembelian perlengkapan secara kredit. Jika pembelian perlengkapan secara kredit, maka dampaknya adalah harta berupa perlengkapan bertambah, utang bertambah. Pencatatan pelunasan piutang. Kasnya bertambah, piutangnya berkurang. Mengapa piutangnya berkurang? Karena sudah dibayar atau sudah dilunasi. Pencatatan ambilan prive oleh pemilik. Ingat bahwa prive ini akan berpengaruh langsung ke modal. Sekalipun perusahaan milik pribadi, sesuai dengan konsep kesatuan usaha, maka harus dipisah. Oleh karenanya itu, harta berupa kas berkurang, modal berkurang. Tapi untuk privenya bertambah karena ada pengambilan. Pencatatan penerimaan pendapatan secara tunai. Analisisnya adalah harta berupa kas bertambah dan modal bertambah karena adanya pendapatan tunai. Pencatatan pembayaran utang per kas. Pencatatan pembayaran utang per kas mengakibatkan harta berupa kas berkurang, di sisi lain utang juga berkurang. Bagaimana kalau ada pencatatan hilangnya perlengkapan dari gedung? Maka ini merupakan transaksi internal. Otomatis di sini kita harus menghitung berapa selisihnya. Karena pencatatan hilang ini mengakibatkan satu kerugian, maka akan dipandang sebagai beban oleh perusahaan. Maka di sini analisnya adalah perlengkapannya berkurang akibat kehilangan, otomatis akan berpengaruh ke modal sejumlah kehilangan dengan penjelasan beban perlengkapan atau beban kehilangan perlengkapan. Pencatatan perlengkapan pada akhir tahun. Ini maksudnya kita bisa menghitung berapa persediaan awal, kemudian kita cek di gudang berapa terakhirnya, baru kita bisa menemukan angka atau jumlah berapa yang sudah menjadi beban perusahaan atas pemakaian perlengkapan. Contoh soal. Perhatikan anak-anak, ini ada beberapa soal
melengkapi apa yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, untuk transaksi Juni tanggal 1, pemilik usaha yang bernama Wisnu menyerahkan uang tunai 7 juta sebagai modal awal. Nah, untuk persamaan ini setelah kalian baca soalnya dianalisis. Nah, di sini ada beberapa akun dari kelompok harta, kas, piutang, perlengkapan, peralatan. Kemudian sisi kanan ada utang, ada modal atau ekuitas. Nah, kalau melihat penyelesaiannya seperti ini, maka transaksi tanggal 1 adalah disetor uang kas ke perusahaan untuk memulai modal usaha sebesar 7 juta rupiah. Maka analisa atas penyetoran uang kas tersebut ke perusahaan menimbulkan harta berupa kas bertambah 7 juta rupiah. Kemudian modal perusahaan bertambah pula 7 juta rupiah. Jangan lupa diberi keterangan yang berkaitan modal, yaitu modal awal. Kemudian transaksi tanggal 2 Juni ya, kita lihat kasnya berkurang, ada peralatannya bertambah, tapi utangnya juga bertambah. Maka transaksi ini adalah pembelian peralatan sebesar 1.500.000 dengan dibayar tunai 1 juta sehingga menimbulkan harta kas berkurang, dan sisanya dibayar kemudian, utangnya menjadi bertambah. Kita jumlahkan untuk kontrol apakah harta sudah seimbang dengan utang dan modal. Kita lanjut tanggal 4. Kasnya berkurang 200, perlengkapannya bertambah 200. Ini transaksinya adalah dibeli perlengkapan secara tunai 200.000 rupiah. Maka analisanya harta berupa perlengkapan bertambah, harta berupa kas berkurang dengan jumlah sama 200.000 rupiah. Tanggal 6, harta berupa kas bertambah 250.000, modalnya bertambah 250.000 rupiah. Ini kira-kira transaksinya seperti apa? Kalau berkaitan dengan modal dan bertambah, pasti perusahaan sedang menerima pendapatan jasa. Maka akibat dari penerimaan pendapatan jasa, maka kas perusahaan bertambah 250.000, kemudian modal bertambah 250.000. Mungkin ada yang bertanya, mengapa kok masuk ke modal? Karena setiap penghasilan yang mengakibatkan bertambahnya suatu modal, maka masuk ke kelompok modal. Dengan keterangan, jangan lupa pendapatan jasa. Jadi modalnya bertambah 250. Kita cek lagi dari masing-masing jumlah akun ini, kasnya, perlengkapan, peralatan, apakah sudah seimbang dengan jumlah utang dan modal. Kalau sudah seimbang, kita lanjut tanggal 9. Tanggal 9, kalau melihat dari jumlah yang ada di kas dan utang, kasnya berkurang, utangnya juga berkurang. Maka ini ada pembayaran utang sebesar 100.000 rupiah. Dibayar berarti harta berupa kas berkurang, utang juga berkurang dengan jumlah yang sama. Jadi kalau menjumlahkan, hati-hati, jangan sampai kasnya saja tetapi sisi kanan tidak pengaruh, nanti akan timpang. Perhatikan ya, tanggal 10.
tanggal 10 ini ada penambahan piutang 400.000, tetapi modalnya juga bertambah. Kira-kira apa transaksinya? Betul, transaksinya adalah menyerahkan pekerjaan tetapi belum diterima uangnya, masih nanti. Untuk itu, maka karena pekerjaan sudah diselesaikan, modalnya menjadi bertambah. Kenapa bertambah? Karena adanya pendapatan. Ini 400.000. Lalu bagaimana dengan yang belum diterima itu? Maka akan menimbulkan tagihan. Dalam hal ini adalah piutang bertambah 400.000. Yang terakhir tanggal 12 yaitu berkenaan dengan kas berkurang dan modal juga berkurang. Ini transaksinya adalah transaksi yang berdampak langsung dengan pengurangan modal. Contohnya di sini adalah kas, ya, sejumlah uang berupa uang kas dipakai membayar listrik, maka modal berkurang 125.000, harta berupa kas juga berkurang 125.000. Keterangannya beban listrik karena dipakai membayar beban listrik. Mari sebelum kalian selesai, maka dicek dulu jumlahnya, kasnya berapa. 5825, piutangnya 400.000, perlengkapan 200.000, peralatan 1.500. Jumlahnya berapa anak-anak? Betul, 7.925.000. Yang kanan kita cek, utangnya 400.000, modalnya 7.525.000. Berarti seimbang, sama. Dari sini ya, kalian harus jumlah ini harus ditutup ya, biar tidak ditambah dengan jumlah baru ya. Ditutup dengan cara garis lurus 2 kali. Ini namanya garis penutup. Bagaimana anak-anak? Ada pertanyaan? Baik, jadi kesimpulannya adalah setiap transaksi dalam perusahaan ini, perusahaan jasa, akan berakibat minimal 2 akun ya. Apakah ada yang 3 akun? Ada. Tadi pada saat membeli peralatan, yang berpengaruh adalah 3 akun: kas, peralatan, dan utang. Yang berpengaruh dengan 2 akun, kas dengan modal. Apakah harta dengan harta bisa? Bisa. Contohnya yang mana? Yaitu harta berupa kas, kemudian perlengkapan ya, jadi satu sisi berkurang, di satu sisi bertambah ya. Sekali lagi saya ingatkan, untuk keterangan ini jangan lupa dituliskan keterangannya: modal awal, pendapatan, beban, atau mungkin ada privé. Intinya segala sesuatu yang berkaitan dengan modal harus diperjelas, karena fungsinya nanti untuk memudahkan kalian dalam menghitung laporan keuangan, ada laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Saya kira sampai di sini pertemuan kita kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.